Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Di pokok bahasan Monera atau bakteri pada bagian kedua. Sebelum saya bahas, silakan teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Di sana sudah banyak soal-soal yang telah kami buat. Bisa dimanfaatkan untuk persiapan UTBK ataupun SBMPTN Biologi di tahun ini ya. Oke, baik. Kita segera bahas. Pokok bahasan Monera pada bagian kedua. Oke, ini dia teman-teman. Saya sudah menyediakan sekitar ada 10 gitu ya, ada 11 soal pada part yang kedua ini mengenai pokok bahasan Monera ataupun bakteri. Baik. Soal yang pertama, teman-teman, kita akan lihat di soal yang pertama disebutkan katanya bakteri yang hidup di dalam tanah dan mampu mengoksidasi asam amino menjadi senyawa nitrit atau nitrat adalah, oke, berarti ini dia proses nitrifikasi, teman-teman ya. Oke, baik, kita akan bahas konsepnya. Yang pertama, teman-teman, bakteri Nitrosomonas gitu ya. Bakteri-bakteri nitrifikasi itu salah satunya adalah yang pertama ada yang disebut sebagai Nitrosomonas. Nitrosomonas ini, teman-teman, dia mampu melakukan nitrifikasi di mana proses yang dia ubah itu adalah amonia dirubah oleh Nitrosomonas atau NH3 dirubah menjadi nitrit atau NO2 oleh Nitrosomonas. Nama prosesnya adalah nitritasi. Sedangkan bakteri yang kedua yang terlibat di dalam nitrifikasi adalah ada yang disebut sebagai Nitrobakter. Nitrobakter ini, teman-teman, melanjutkan pengubahan nitrit atau NO2 menjadi nitrat, menjadi NO3, sehingga nitrifikasinya selesai. Nah, pengubahan nitrit menjadi nitrat namanya nitratasi, gitu ya, oleh nitrobakter. Itu, teman-teman ya, proses nitrifikasi. Ini dia gambarnya. Amonia ini pertama akan dia dilakukan nitritasi oleh Nitrosomonas membentuk nitrit, teman-teman. Lalu nitrit akan dinitratasi oleh Nitrobakter membentuk nitrat. Nitrat ini nanti bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membentuk apa? Membentuk protein. Atau kalau saat itu tidak dimanfaatkan oleh tumbuhan, maka nitrat ini, teman-teman, bisa menjadi reaksi balik pada proses denitrifikasi. Misalkan NO3 ini dirubah kembali menjadi NO2, lalu bisa dirubah menjadi NH3 gitu ya, amonia kembali oleh bakteri-bakteri pembalik gitu ya. Ada dari golongan Bacillus, Pseudomonas, Clostridium gitu ya. Atau nama proses baliknya itu disebut sebagai denitrifikasi. Jadi reaksi balik, nitrat dirubah menjadi nitrogen, misalkan dikembalikan kembali nitrogen bebasnya ke alam, maka dia disebut sebagai denitrifikasi. Nanti nitrogen bebas ini nanti diikat lagi, namanya fiksasi, sampai dia masuk lagi ke proses nitrifikasi gitu ya. Itu dia siklus nitrogen, teman-teman. Jadi jawabannya adalah nitrobakter gitu ya. Nitrit menjadi nitrat, itu namanya nitrobakter. Oke. Yang kedua, di soal yang kedua, teman-teman bisa diperhatikan bahwa bakteri Escherichia coli katanya hidup di dalam usus. Betul ya ini ya. Dan membahayakan kesehatan. Betul salah? Oke, kita bahas. Sebab bakteri E. coli yang mencemari perairan tidak diinginkan. Oke, kita bahas pernyataan atas dengan bawah, mana yang benar atau mana yang salah ya. Kita bahas konsepnya. Konsep yang pertama, teman-teman, bahwa bakteri Escherichia coli ini perlu diketahui bahwa dia memang berada hidup gitu ya, terdapat di usus besar atau kolon, namanya juga coli gitu kan ya. Nah, perannya buat apa? Dia memiliki peranan penting di dalam sistem pencernaan pada manusia. Artinya, keberadaan E. coli ini tidak membahayakan kesehatan manusia gitu ya. Nah, bakteri ini dia dapat menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri yang jahat di dalam usus. Keren banget, berarti bermanfaat tuh ya.
Nah, yang kedua, dia bisa mempercepat proses pembusukan. Jadi bisa mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar, sehingga di dalam proses pembusukannya itu dia menghasilkan sebuah vitamin yang disebut sebagai vitamin K. Vitamin K yang dari hasil pembusukan bakteri E. coli nanti dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk di dalam proses pembekuan darah. Ingat, pembekuan darah itu dia memerlukan vitamin K. Tidak ada vitamin K, maka proses pembekuan darah itu dia benar-benar bisa terhambat. Jadi sangat bermanfaat sekali tuh simbiosis mutualisme yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Konsep yang kedua, sementara itu teman-teman, bakteri hidup di dalam usus dengan cara memperoleh makanan dari sisa-sisa makanan dari pencernaan kita tentunya ya. Nah, dia di sana hidupnya itu dia simbiosis mutualisme, di mana kita diuntungkan, dia bisa membunuh bakteri-bakteri yang jahat, mempercepat pembusukan, dari hasil pembusukannya dihasilkan vitamin K berperan bagi tubuh kita di dalam proses pembekuan darah. Sedangkan bakteri E. coli ini dia dapat makanan kan dari sisa-sisa pencernaan kita. Maka simbiosislah di situ muncul, ada yang disebut sebagai simbiosis mutualisme gitu ya, di mana kita diuntungkan, bakteri juga diuntungkan gitu ya. Oke. Nah, bakteri E. coli ini teman-teman dia termasuk ke dalam gram negatif, artinya dia memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tipis gitu ya. Kalau diwarnai oleh pewarnaan gram, berarti E. coli ini akan menunjukkan warna merah muda, teman-teman. Kenapa? Sebab dia memiliki lapisan yang sangat tipis. Makanya disebut sebagai gram negatif gitu ya. Nah, selain itu, teman-teman, gram negatif dia memiliki, tadi sudah ya, lapisannya memang sangat tipis, terdapat di ruangan di antara membran plasmanya, luar dengan dalamnya, gitu ya. Oke dia. Jadi teman-teman, pernyataan yang pertama itu dia salah, tidak membahayakan kesehatan, harusnya bermanfaat, gitu ya. Sedangkan pernyataan yang keduanya benar. Bakteri E. coli yang mencemari perairan tidak diinginkan. Itu. Jadi kalau ada E. coli di perairan, maka sudah dipastikan di perairan itu sudah tercemar. Gitu. Gitu ya. Indikator E. coli itu. Indikator pencemaran air. Gitu ya. Jadi salah, betul. Berarti jawabannya dodol. D. Gitu ya. Oke, soal nomor yang ketiga. Peningkatan kadar amonia katanya dalam akuarium dapat dikurangi oleh bakteri golongan Nitrosomonas. Oke, amonium gitu ya, amonia. Oke, berarti nitrifikasi. Tadi soal pertama ya. Sebab katanya bakteri Nitrosomonas mampu mengubah amonia menjadi nitrit. Oke, kita bahaslah apa-apa. Konsep yang pertama, teman-teman, bahwa Nitrosomonas benar dia mampu melakukan proses yang namanya nitritasi. Apa itu nitritasi? Pengubahan amonia menjadi bahan nitrit. Itu dia oleh Nitrosomonas. Berarti kalau amonia di dalam akuarium sangat tinggi, adanya Nitrosomonas mengurangi amonia menjadi nitrit. Betul berarti ya. Nah, bakteri tersebut bekerja sama dengan bakteri Nitrosomonas dalam proses nitrifikasi, tentulah ya. Jadi ada peran Nitrosomonas di situ di mana pengubahan amonia menjadi nitrit. Konsep yang keduanya bahwa kelompok bakteri ini dia mampu menyusun senyawa nitrat gitu ya. Jadi nitrit nanti menjadi nitrat oleh nitrobakter nantinya gitu ya. Dari senyawa amonia. Jadi amonia ini dirubah menjadi nitrat oleh dua bakteri gitu ya. Nitrosomonas dan nitrobakter gitu. Nah, prosesnya berlangsung secara aerob di dalam tanah kalau memang umumnya gitu ya. Kalau dia dalam perairan ya di perairan berarti. Nah, kelompok bakteri ini dia disebut sebagai bakteri chemilitotrop. Artinya bisa membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan energi dari reaksi-reaksi kimia gitu ya. Oke, itu dia konsepnya. Jadi dua-duanya benar teman-teman dan saling menghubungkan gitu ya. Jadi kalau benar dan saling menghubungkan, ini dia jawabannya itu adalah A. Oke, soal nomor yang keempat.
Bakteri nitrit merupakan bakteri kemoautotrop, katanya. Tadi sudah dibahas ya. Yang hidup di dalam tanah. Energi yang diperoleh dari hasil oksidasi nitrit dipergunakan oleh bakteri nitrit untuk mensintesis karbohidrat. Benarkah karbohidrat? Kita bahas. Baik, bakteri contoh yang nitrifikasi sudah disebutkan tadi gitu ya. Ada Nitrosomonas, ada Nitrosococcus, dan satu lagi adalah Nitrobacter. Nitrosomonas, Nitrosococcus, dia berperan dalam nitritasi, amonia dirubah menjadi nitrit. Sedangkan Nitrobacter itu dia nitratasi, nitrit dirubah menjadi nitrat. Gitu ya. Yang kedua, bakteri nitrifikasi dia tergolong ke dalam kelompok bakteri kemoautotrop. Berarti betul ya. Jadi yang bisa membuat makanan sendiri, memanfaatkan energi kimia dari reaksi-reaksinya. Oke, nah kelompok bakteri ini dia hidup di dalam tanah, berperan dalam nitrifikasi. Artinya pernyataan pertama benar gitu ya. Oke, bakteri nitrit memperoleh energi untuk mensintesis karbohidrat dengan cara mengoksidasi senyawa amonia menjadi nitrit. Oke, jadi itu dia teman-teman penjelasannya bahwa bakteri nitrit ini dia memperoleh energinya itu untuk apa? Mensintesis karbohidrat gitu ya. Dengan cara mengoksidasi senyawa amoniak dirubah jadi nitrit. Begitu teman-teman ya. Jadi apa namanya? Kalau berbicaranya yang dua, kenapa dia pernyataannya salah? Di sini digunakan bakteri nitrit ini untuk mensintesis gitu ya. Apa namanya? Mensintesis karbohidrat gitu. Dengan cara mengoksidasi gitu ya amonia, apa namanya? Amonia menjadi dia nitrit. Jadi oksidasinya itu apa namanya? Bukan oksidasi asam nitrit, harusnya mengoksidasi apa namanya? Amonia gitu ya menjadi nitrit. Kalau ini energi yang diperoleh dari hasil oksidasi asam nitrit. Jadi bukan nitrit yang dioksidasinya, tapi amonia gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah betul dan salah. Betul dan salah itu apa? C berarti ya. Oke, itu dia nomor 4. Terus kita masuk ke soal nomor yang kelima. Soal yang kelima disebutkan bahwa bakteri Nitrosomonas, Nitrobacter berperan dalam menyuburkan tanah, juga sudah dibahas. Sebab Nitrosomonas, Nitrobacter adalah bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas. Fiksasi, betul salah? Ini harusnya nitrifikasi gitu ya. Oke, siap. Konsep yang pertama sudah disebutkan bahwa Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter itu dia berperan di dalam proses nitrifikasi gitu ya. Nah, keberadaan dua jenis bakteri tersebut ditambahkan Nitrobacter berarti 3 jenis gitu ya, menyebabkan nitrogen dalam bentuk ion nitrat sehingga dia terserap dan mudah diserap oleh akar gitu ya. Artinya tanah di sana menjadi gembur, subur gitu. Akibatnya tumbuhan bisa hidup baik di sana. Nah, akan tetapi teman-teman pernyataan kedua kita sebutkan bahwa dia salah gitu ya. Sebab kedua bakteri tersebut tidak dapat mengikat bakteri secara bebas. Jadi kalau ini mah dia bakterinya nitrifikasi, bukan fiksasi. Yang fiksasi itu nanti ada rhizobium teman-teman gitu ya bakterinya. Nah, bakteri yang dapat mengikat nitrogen bebas itu dia namanya rhizobium yang bersimbiosis pada kacang-kacangan gitu ya. Makanya disebut sebagai Rhizobium leguminosorum gitu ya. Itu dia kelompok dari kacang-kacangan. Nah, di akar pada kacang-kacangan gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nitrogen bebas ini di udara, di atmosfer, dia bisa difiksasi dengan menggunakan bakteri fiksasi nitrogen. Gitu ya. Nah, siapa? Tadi dari golongan genus Rhizobium, teman-teman, yang bersimbiosis di akar kacang-kacangan. Gitu ya. Nah, sedangkan nanti selanjutnya setelah difiksasi di tanah, nanti masuk ke proses amonifikasi, di mana nitrogen tersebut dirubah menjadi amonia, lalu dia melakukan nitrifikasi, pertamanya nitrit dulu, amonia dirubah menjadi nitrit, nitrit dia nitratasi, dia dirubah menjadi nitrat. Nanti nitrat bisa dimanfaatkan oleh akar tumbuhan untuk jadi makanan, atau nitrat bisa dia masuk ke dalam proses denitrifikasi, di mana nitrat tersebut bisa melepaskan kembali nitrogennya gitu ya dengan proses denitrifikasi gitu. Itu di pokok bahasan pertama, di video pertama sudah saya bahas gitu ya. Baik, jadi jawabannya adalah C, atasnya saja yang benar, bawahnya salah ya. Baik, soal yang nomor ke-6. Ini dia soal nomor 6.
Di 6 disebutkan bahwa berdasarkan klasifikasi 5 kingdom, teman-teman, termasuk apakah organisme yang memiliki karakteristik uniseluler, heterotrop, tanpa membran inti. Ini kata kunci, tanpa membran inti, udah kejawab langsung sebetulnya mah ya. Nah, berdasarkan sistem 5 kingdom, teman-teman, organisme itu kan yang pertama ada yang dikelompokkan dalam monera, ke dalam protista, ke dalam fungi, ke dalam plantae, juga animalia. Ini dia klasifikasi 5 kingdom. Soalnya ada klasifikasi 2 kingdom, 3 kingdom, sampai ke 7 kingdom, teman-teman ya. Nah, monera dia merupakan kelompok organisme prokariotik di mana tubuhnya tidak memiliki membran inti, tanpa organel-organel juga, gitu ya. Berarti memang sudah jawabannya adalah monera sebetulnya mah ya, mengarah ke arah monera. Namun anggota monera dicirikan berukuran renik atau uniseluler. Beberapa monera dia bisa autotrop. Betul ya, bisa membuat makanannya sendiri. Oke. Nanti di video pertama sudah saya bahas monera apa saja yang memang dia berperan dalam autotrop ya. Namun, jika monera tertentu juga merupakan organisme heterotrop, ada yang heterotrop juga, artinya monera ini dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Banyak yang heterotrop juga ya. Nah, kingdom ini dia dibagi menjadi 2 divisi, nanti ada bakteria atau eubakteria, teman-teman, gitu ya. Atau disebut sebagai Schizobicetes. Ada juga yang masuk nanti ke dalam golongan Cyanophyta atau Cyanobacteria, alga hijau biru ya. Nah, nanti eubakteria, nanti juga dia ada 2 kelompok besar gitu ya. Salah satunya eubakteria dan archaebacteria. Ini dibagi lagi seperti itu ya. Nah, ini dia pembagian kingdomnya. Nah, yang pertama menurut Linnaeus gitu bahwa organisme itu dibagi 2 kingdom. Yang pertama ada kingdom yang belum dikenali gitu ya. Yang pertama yang tidak dikenali itu belum diidentifikasi. Berarti ada masuk ke kingdom plantae dan animalia, cuma 2. Terus kalau yang Haeckel itu dia membaginya menjadi 3 kingdom. Yang tidak dikenalinya itu dia masukkan ke dalam kelompok protista. Sedangkan menurut Ketten dia membaginya menjadi 2 gitu ya, prokariota dengan eukariota. Terus menurut Covellan dia membaginya menjadi 4 kingdom, teman-teman. Ada monera dimasukkan, jadi protista itu dibagi lagi, dipecah lagi, dikeluarkan anggotanya. Nah, anggota yang dikeluarkan dari protista itu masuk ke dalam monera gitu ya. Ada protista, plantae, animalia. Sedangkan Whittaker dia membaginya menjadi 5 kingdom. Nah, yang 5 kingdom ini dia di soal ini berarti dia menurut Whittaker gitu ya. Monera, terus fungi, terus ada di tumbuhan itu dipecah yang tidak memiliki klorofil menjadi organisme yang jamur yang saat ini kita kenal gitu ya. Jadi fungi. Sedangkan menurut Woese gitu ya, di mana dia dibagi menjadi 3 domain, 3 kingdom. Ada bakteria, archaebacteria gitu ya. Monera ini dia dibagi 2, bakteri dan archaebacteria. Sedangkan yang ini, yang 4 ini dia masukkan ke dalam eukarya atau eukaryotik. Menurut Cavalier Smith, ia menjadi 6 kingdom, di mana ini digabungkan menjadi bakteria, terus ada ini dipecah eukaryanya gitu ya. Ada protozoa, chromista, fungi, dan lain-lain. Sedangkan pada yang terbaru di 2015 itu ada Bruguiero gitu ya teman-teman. Dia membagi menjadi 7 kingdom, jadi lebih banyak lagi. Di mana ini dipisahkan antara bakteria dengan archaebacteria itu berbeda katanya. Ya. Jadi seperti ini teman-teman sejarah pembagian kingdomnya. Jadi jawaban yang diminta di soal adalah monera. Gitu ya. Oke, soal yang nomor ke-7 bisa diperhatikan sama teman-teman. Di bawah ini sifat yang dimiliki kelompok eubakteria adalah apa? Eubakteria itu bakteri pada umumnya teman-teman ya. Oke, yang pertama, eubakteria dia merupakan salah satu domain gitu ya dalam 3 domain kehidupan. Jadi 3 kingdom kehidupan salah satunya adalah eubakteria gitu ya. Nah, ciri utama eubakteria dikarenakan dia monera gitu ya, dia protista prokaryotik, tidak memiliki membran inti, terus dia tidak memiliki organel-organel yang banyak seperti halnya sel-sel pada umumnya. Nah, selain itu dia eubakteria juga merupakan organisme bersel satu atau uniseluler, teman-teman. Dindingnya mengandung peptidoglikan, bisa tebal, bisa tipis. Serta melakukan reproduksinya itu salah satunya adalah dengan pembelahan biner, di mana membelah satu menjadi 2 bakteri yang mirip. Gitu ya. Nah, ini dia.
Nah, seperti ini dia gambar dari kelompok Eubacteria ini atau bakteri pada umumnya, gitu ya. Ini bakterinya, di mana dia memiliki flagel untuk bergerak, ada organelnya cuma satu, ribosom, ada sitoplasma. Nah, DNA-nya itu dia tersebar di tubuhnya, gitu ya, tidak memiliki membran inti. Dia berkumpul membentuk nukleoid, gitu. Bukan nukleus, nukleoid, ingat-ingat ya, sebab dia tidak memiliki membran inti. Ada membran plasma, ada dinding sel, ada kapsul, gitu ya. Ada pilus, ada pili-pili. Oke, sip. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 atau A. Gitu ya. Oke, nomor 7 itu selanjut ke nomor ke-8. Air kelapa saat ini banyak dimanfaatkan untuk pembuatan makanan ringan. Salah satunya adalah nata de coco katanya. Bakteri yang berperan dalam pembentukan nata de coco adalah, wah ini gampang ya. Oke. Nah, bakteri yang dimanfaatkan dalam pembuatan nata de coco, teman-teman, ada yang disebut sebagai Acetobacter psilinum, gitu ya. Nah, bakteri ini, teman-teman, dapat membentuk serat nata, gitu ya, jika ditumbuhkan di dalam air kelapa. Jadi, jika dia ditumbuhkan di medium air kelapa yang sudah diperkaya misalkan nutrisi, ada karbon, ada nitrogen, dan yang lain-lainnya, gitu ya. Nah, bakteri ini dia menghasilkan enzim yang dapat menyusun zat-zat gula menjadi serat selulosa, gitu ya, yang berwarna putih hingga transparan. Akhirnya menggumpal tuh si cairan kelapa itu jadi menggumpal, jadi membentuk nata yang kita sebut sebagai nata de coco, gitu ya. Oke, nah ini dia teman-teman, bakteri nata itu dia termasuk ke dalam disebut sebagai bakteri Acetobacter psilinum, ini jenisnya. Nah, air kelapa sebagai substratnya gitu, terus ditambahkan biasanya kalau di pasar, kalau di industri suka ditambahkan di air kelapanya supaya nilai gizinya bertambah. Misalkan ada unsur karbon, ada unsur nitrogen, ada unsur fosfatnya gitu ya. Terus ditambahkan gula pasir, nanti gula pasir ini dia akan dirubah menjadi serat selulosa gitu ya. Terus ada asam asetatnya gitu. Jadi jawabannya adalah Acetobacter psilinum. Oke, gitu ya. Terus soal nomor yang ke-9. Komponen sel bakteri Escherichia coli katanya yang berperan di dalam pembentukan energi. Oke, berarti bagian sel di dalam tubuhnya nih mana yang berperan di dalam pembentukan energi. Kalau di tubuh kita, hewan, misalkan manusia, tumbuhan, itu ada organel yang disebut sebagai mitokondria di dalam proses penghasilan energi. Nah, Escherichia coli dia termasuk ke dalam bakteri, di mana bakteri hanya memiliki ribosom saja. Artinya mitokondria tidak ada. Lalu energi dihasilkan dari mana? Oke, kita akan bahas, gitu ya. Nih sambil diperlihatkan gambarnya. Nah, beberapa berbeda dengan organisme eukariotik bahwa semua prokariotik itu atau bakteri itu dia tidak memiliki organel yang disebut sebagai mitokondria, gitu ya. Dikarenakan dia tidak memiliki mitokondria, maka pembentukan energinya itu dia dilakukan oleh siapa? Nah, ini dia teman-teman. Oleh membran sel yang berlipat-lipat. Jadi membran sel pada organisme prokariotik, teman-teman, dia membran selnya itu dia melakukan berlekuk gitu ya, berlipat-lipat, mengalami pelekukan yang disebut sebagai apa? Sebagai mesosom. Nah, ini dia. Ini kan dinding sel, ini dia membran sel. Membran selnya itu dia melekuk ke arah dalam, berlipat-lipat gitu ya, melipat, melekuk. Nah, lekukan ini dia namanya mesosom. Mesosom itu adalah lekukan dari membran sel yang perannya sama dengan mitokondria pada organisme eukariotik gitu ya. Jadi mesosom inilah yang berperan di dalam proses penghasilan energi pada bakteri yang merupakan membran sel gitu ya. Nah, bukan organel khusus. Jadi jawabannya adalah mesosom. Oke, nomor ke-10. Nomor ke-10 di bawah ini pasangan bakteri dan peranannya yang menguntungkan bagi manusia. Oke, siap. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada Penicillium camemberti, teman-teman. Dia perannya itu di dalam proses pembuatan keju. Gitu ya. Sedangkan ada Thiobacillus peroxidan gitu ya, dia merupakan bakteri yang memisahkan logam besi gitu ya, jadi memurnikan logam besi pada bijinya, bukan untuk menghasilkan antibodi, berarti yang A salah. Sedangkan Clostridium tetani ini menyebabkan penyakit tetanus gitu ya, bukan pembuatan alkohol.
Terus ada Mycobacterium tuberculosis, dia yang menyebabkan TBC gitu ya. Bukan menguntungkan berarti, malah merugikan ya. Sementara itu dia ada yang disebut sebagai Streptococcus thermophilus. Nah, banyak dimanfaatkan sebagai probiotik teman-teman dalam pembuatan keju dan yogurt gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, Penicillium camemberti, dia perannya sebagai pembuatan keju. Gitu ya. Oke, nomor terakhir yaitu nomor 11. Pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri gram positif dan gram negatif didasarkan pada apa? Nah, ini dia sudah saya bahas di video pertama di pembahasan mengenai bakteri di pertemuan pertama, teman-teman. Oke, kita bahas. Nah, berdasarkan komposisi penyusun dinding sel, maka nanti dikelompokkan gitu ya, dinding sel itu, penyusun dari dinding selnya itu ada bakteri yang termasuk ke dalam gram negatif, ada bakteri yang termasuk ke dalam gram positif gitu ya. Nah, pengelompokannya itu dia didasarkan atas teknik yang disebut sebagai pewarnaan gram. Oke. Jika dikatakan dia gram positif, dia memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Terus jika diwarnai oleh pewarnaan gram, dia akan menghasilkan warna ungu, teman-teman gitu ya. Menghasilkan warna ungu. Di mana dia memiliki kandungan lipid yang rendah, tidak mempunyai ruang periplasmik gitu ya. Dan tidak mempunyai membran luar. Beda dengan yang gram negatif gitu ya. Sedangkan kalau dia disebut sebagai gram negatif, dia memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tipis gitu ya. Jika diwarnai oleh pewarnaan gram, maka dianya akan menghasilkan dindingnya itu berwarna merah muda gitu ya. Dimana bakteri ini dia bersifat patogen, biasanya yang gram negatif itu dia kebanyakan dia patogen dan lebih berbahaya dibandingkan gram positif gitu ya. Kenapa? Sebab senyawa lipopolisakarida pada membran luar gram negatif itu dia dapat bersifat toksit atau dia dapat bersifat racun, berbeda dengan pada gram positif gitu ya. Jadi jawabannya adalah didasarkan pada apa? Didasarkan pada komposisi senyawa penyusun dinding sel gitu ya. Oke, teman-teman, itu dia jawaban nomor 11. Oke, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman bisa mempelajari video-video di channel YouTube kami. Sudah banyak soal yang telah dibuat gitu ya. Ini saja pembahasan tentang bakteri di pertemuan kedua. Sudah saya tamatkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.